Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Musa Husainuddin. Saya seperti Pak Irwan tadi ya, saya bukan dari latar belakang akademisi, tapi saya lebih ke praktisi. Jadi saya berasal dari Kota Dingin Batu, Kabupaten Malang. Jadi kota apel, produksi apel dan sayur serta bunga. Bapak, Ibu sudah pernah merasakan sari apel belum? Dari apel yang dijadikan minuman kemasan gitu. Sudah pernah ya? Pernah Pak, pernah. Alhamdulillah. Nanti kalau sempat ke Saya Batu pernah bisa di Batu, mampir. Pak. Oh, Asam, Pak, alhamdulillah asam. Bapak. Pak Saya Dewi. pernah minum di sana. Alhamdulillah. Ya, nanti kalau bisa mampir Bapak nggih. Ya, masih ya. Amin, amin. Perkenalkan, saya nanti akan membahas sedikit tentang peranan dari kantor depan atau front office. Tapi sebelumnya mungkin saya sedikit ada cerita inspiratif di kota kami. Jadi kami itu ada cerita kearifan lokal, saya katakan ya. Jadi kearifan lokal apabila malam kita cari kepiting di Sungai Berantas. Nah, kepiting ini menurut hikayat atau cerita itu ada karena iri dan dengki sehingga jadilah kepiting, seperti itu intinya. Nah, mereka carinya malam, pagi mereka masak. Nah, yang menjadi hal menarik adalah ketika kepiting ini dimasukkan di dalam baskom tanpa ditutup, kepiting ini tidak bisa keluar. Jadi kepiting ini memang seperti tadi dikatakan, iri dan dengki. Ada temannya mau dikit, capek yang lain menarik, sehingga turun lagi, dan turun lagi. Sampai pagi hari pun mereka masih tetap ada di sana. Jadi akhirnya apa? Tidak ada yang bisa terlepas satupun, akhirnya dimasaklah kepiting tersebut. Jadi harapan kita semua bahwa jangan sampai ada kepiting di antara kita. Oke? Amin. Kantor depan dalam artian kita menginjak lagi pada materi. Jadi ada harapan bahwa nanti ada pengertian tentang kantor depan, atau kalau kita bisa katakan biasanya kita sebut di front office dalam bahasa di perhotelan. Jadi ada pengertian, nanti harapan kita memang lebih ke arah diskusi aja pengertiannya dari front office. Kemudian kita akan coba nanti letak dan kedudukan front office di hotel. Nanti lebih mengarah kepada struktur organisasinya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti diharapkan kita semua dapat memahami secara utuh operasional dari front office atau kantor depan. Baik, kemudian saya jelaskan sedikit tentang apa sih kantor depan itu. Kantor depan adalah cermin dari kualitas hotel kalau itu dari hotel. Jadi bagi tamu yang masuki suatu hotel, mereka akan berhadapan langsung dengan langsung front office. Disinilah nanti kuncinya bahwa front office itu akan menjadi garda terdepan atau pertama mereka melayani tamu. Jadi kalau di front office itu ada istilah seperti ini. Kami atau kita tidak memiliki kesempatan kedua untuk memberikan kesan yang baik kepada tamu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kesempatan pertama, karena kita anggap bahwa kesempatan kedua tidak ada. Optimalisasi di awal itu lebih mengarah kepada pelayan yang maksimal kepada tamu. Karena garda nanti cermin dari hotel itu baik atau buruk, bagus atau tidak, itu kembali kepada kantor depannya atau front office-nya. Gitu. Jadi nanti kita akan mengalami sedikit perjalanan tentang peranan yang pertama. Nah, ini adalah peranan. Jadi nanti setelah peranan, fungsi, kita akan mengarah kepada tujuan. Nah, harapan saya di tujuan nanti kita akan melakukan sebuah diskusi, di mana kita dari peranan dan fungsi, kita bisa menarik kesimpulan sebuah tujuan. Kenapa front office ini ada? Seperti itu. Jadi yang pertama, mungkin nanti kita bisa sedikit diskusi, memberi informasi. Bapak Ibu mungkin nanti bisa mencari keterangan, atau rekan-rekan bisa nanti kita jadikan bahan diskusi ini. Kemudian memberi informasi penjual, wakil manajemen, penyimpan data, diplomatis, pemecahan masalah, kemudian humas. Ini adalah peranan yang sangat krusial di dalam front office. Jadi ini adalah peranan bagian kantor depan atau front office. Nah, baik, setelah kita melakukan diskusi panjang, kita bisa narik kesimpulan
Kenapa bahwa front office itu punya peranan sebagai pemberi informasi? Artinya begini. Izin Pak, Ya, Ibu. PPT-nya memang nggak jalan atau di saya aja? Enggak, memang seperti itu, Bu. Ya di saya Nanti juga ya. enggak jalan sama Pak. Ya, sebentar. Memang PPT tidak jalan memang. Saya tidak buat jalan. Saya lebih ke arah diskusinya, Bu, bukan ke arah PPT-nya. Oh, Oke. siap. Oke. Ya. Oke, Pak. Jadi setelah kita melakukan diskusi tadi bahwa ada pemberi informasi, penjual, wakil manajemen, penyimpan data, diplomasi, pemecah masalah, dan humas. Akhirnya kita tarik beberapa kesimpulan. Kenapa dikatakan sebagai pemberi informasi? Dari diskusi yang kita tarik, yang menarik tadi, bahwa dapat dijelaskan bahwa petugas kantor depan diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas, benar dan cepat tentang produk, fasilitas, aktivitas pelayanan yang ada di hotel maupun di luar hotel. Informasi yang diberikan ini hanya untuk tidak terbatas pada tamu aja, tapi bagi kolega-koleganya. Jadi ada dua arah dari sistem informasi. Bagi tamu cepat, akurat, ya. Kemudian bagi kolega-kolega tamu. Dan informasi ini juga tidak hanya di dalam fasilitas hotel aja. Luar hotel, misalnya mereka mau cari makan, jalan-jalan dan sebagainya, mereka juga bisa dijelaskan oleh petugas yang ada di front office. Terima kasih. Diskusi tadi sudah sangat menarik sekali. Kemudian sebagai penjual, seperti diutarakan tadi, ada yang mengatakan bahwa petugas kantor depan atau front office diharuskan punya jiwa menjual. Selain dikarenakan fungsi utama menjual produk hotel, bagian ini adalah bagian yang saling berhubungan dengan tamu hotel. Jadi mereka karena pertama, tamu hotel pasti datangnya langsung ke front office. Kemudian diwakili manajemen. Petugas front office dapat berperan sebagai wakil manajemen untuk mengatasi penyelesaian masalah yang timbul di luar jam kerja manajemen. Jadi memang luas sekali nanti. Artinya bahwa mereka tidak hanya bekerja di luar. Berarti kalau di dalam hotel memang hampir 24 jam. Ya, tidak ada istilah bahwa jam kerja manajemen nanti bisa terbatas, tapi front office ini memang nanti 24 jam. Dibagi dalam beberapa shift biasanya. Kemudian penyimpan data. Sumber data kegiatan hotel banyak berasal dari laporan yang dibuat oleh petugas kantor depan atau front office. Dan penyimpanan data tersebut juga di bagian kantor depan. Oleh sebab itu data yang dibuat dan disimpan harus terkini. Jadi update terus ya Bapak ya. Karena sesuai dengan kunjungan tamu dan lain sebagainya. Sehingga manajemen dapat membuat keputusan dan kebijakan yang tepat untuk masa yang akan datang. Nah inilah perannya juga sebagai penyimpan data. Karena nanti keputusan yang bisa diambil oleh manajemen itu juga bertitik tolak atau berdasar dari temuan-temuan yang didapat oleh kantor depan atau front office. Kemudian diplomatis, petugas kantor depan dalam situasi dan kondisi tertentu diharapkan mampu melakukan tindakan secara diplomatis. Jadi apabila ada masalah-masalah, mereka juga mampu menyelesaikan tanpa harus menunggu manajemen, karena ini sebuah percepatan untuk pemecahan masalahnya. Pemecah masalah. Nah, setelah berhubungan diplomatis, mereka juga berperan sebagai pemecah masalah. Karena petugas kantor depan diharapkan dapat memecahkan masalah yang dialami oleh tamu. Tak terkecuali masalah yang berasal dari bagian-bagian lain. Nah, ini juga pemecah masalah. Kemudian humas, petugas kantor depan berperan secara baik, aktif dalam berhubungan dengan tamu dan masyarakat sekitar, agar terjadi hubungan harmonis dan berdampak pada pembentukan citra hotel yang positif. Jadi artinya apa? Apabila kantor depan ini memang bisa memerankan peranannya, yang pasti bahwa citra hotel itu akan positif. Nah, nanti akan berkaitan dengan tujuan. Nah, kemudian kita akan bicara tentang fungsi. Setelah peranan, fungsi, nanti untuk tujuan bisa kita bahas bareng. Jadi, ketika bicara tentang fungsi, fungsi yang pertama mungkin adalah mereka harus menjual kamar, kemudian memberi informasi, kemudian kita akan koordinasi dengan pihak lain, kemudian melaporkan status kamar yang terkini, mencatat, nah ini juga memeriksa nanti, membuat laporan, memberikan pelayanan barang bawaan, menyelesaikan keluhan tamu. Jadi baik, mungkin akan kita coba dari menjual kamar. Jadi kegiatan yang dilakukan antara lain nanti pada saat kenapa dikatakan menjual kamar,
nanti yang menerima pesanan kamar di front office, melakukan pendataan tamu, kemudian memblok kamar atau memasukkan jadwal untuk kamar A diisi oleh tamu dari B dan lain sebagainya. Kemudian memberikan informasi. Jadi diharapkan bahwa petugas front office bisa memberikan informasi mengenai seluruh produk, fasilitas, pelayanan, dan aktivitas yang ada di hotel maupun di luar hotel. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan kepada bagian lain yang terkait dengan rangka dalam rangka pemenuhan keinginan tamu setelah memberikan pelayanan yang maksimal. Ini penting sekali karena mungkin nanti balik atau tidaknya tamu biasanya dari pelayanan. Kemudian melaporkan status kamar yang terkini karena mereka yang memblok atau membooking, menutup jam, kemudian jadwal dan lain sebagainya, mereka aja bisa melaporkan status kamar kepada bagian-bagian yang lain. Tak kalah penting mereka juga harus mencatat, memeriksa pembayaran tamu, serta menangani rekening tamu. Makanya letak mereka biasanya di depan, di lobi depan front office ini, kantor paling depan. Kemudian memberikan pelayanan telekomunikasi untuk tamu, ini penting terkait masalah fasilitas yang bisa didapatkan, baik itu pelayanan telekomunikasi, internet dan lain sebagainya. Memberikan pelayanan memberikan pelayanan barang bawaan tamu. Jadi ada jaminan keamanan yang harus diberikan kepada tamu bahwa bawaan mereka itu aman ada di lingkungan hotel tempat kita kerja atau front office tersebut. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan keluhan tamu. Jadi itu Bapak Ibu semua, setelah kita tahu nanti fungsi dan peranannya, kita akan melakukan sebuah diskusi, yang mana diskusi ini kami harapkan bisa memberikan komunikasi yang dialog dua arah, bukan monolog, bukan kita aja yang cerita. Baik, setelah melakukan perdebatan yang panjang, dapat kita tarik 4 kesimpulan bahwa tujuan dari kantor depan atau front office adalah sebagai berikut. Jadi tadi sempat lama juga kita berdiskusi dari fungsi dan peran, akhirnya kita bisa rumuskan 4 tujuan yang pasti. Yang pertama adalah meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun. Ini penting, karena kinerja dari hotel pasti dari kunjungan jumlah tamu. Kemudian meningkatkan jumlah tamu langganan. Setelah langganannya ada, kita tingkatkan yang mau berlangganan lagi. Itu adalah tujuan yang kedua. Kemudian yang C, itu adalah memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat, cepat. Nah, ini penting juga ini. Jadi kebutuhan tamu harus cepat, tepat, dan baik. Kemudian yang keempat, membentuk citra hotel yang positif. Jadi dengan harapan ada 4 tujuan ini, ada harapan bahwa kunjungan tamu akan meningkat, pendapatan akan semakin meningkat. Seperti itu, Bapak, Ibu. Dari apa yang kita bahas tadi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan di luar dari apa yang saya tarik kesimpulan dari diskusi tadi. Monggo silakan, Bapak, Ibu yang hadir. Ya, izin Pak untuk waktunya 4 menit lagi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya lanjutkan lagi, kemudian jadi di dalam kantor depan itu ada struktur organisasi. Struktur organisasinya kembali kepada besar kecilnya dari hotel tersebut. Apabila memang hotel tersebut besar, pasti struktur organisasi dari front office akan besar. Apabila kecil, memang akan menjadi kecil. Ini akan menjadi PR kita bersama ketika nanti saya menjelaskan bagian-bagian dari front office untuk mendetailkan area kerja, kemudian ringkasan pekerjaan atau tupoksinya, tugas pokok fungsinya dari masing-masing struktur organisasi yang ada di kantor depan atau front office. Jadi front office ini
dipimpin oleh front office manager yang membawahi beberapa manajer, chief atau chef. Adapun petugas bawaannya, yang pertama, Executive Long Assistant, Guest Relation Supervisor, Front Desk, ya, Supervisor, Reservation Agent, Guest Relation Officer, Telepon Operator, Bellman, sampai dengan nanti pembawa. Jadi nanti akan menjadi tugas bersama untuk menyusun struktur organisasi dari front office beserta dengan tupoksi, tugas pokok fungsi masing-masing dari bagian-bagian tersebut. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang kantor depan atau front office. Sebelum saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Monggo silakan Bapak Ibu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, akan jadi pertemuan kembali nanti ketika kita akan bicara tentang struktur organisasi dari front office pada pertemuan berikutnya. Demikian kurang lebih dari apa yang saya paparkan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada komentar kaitan proses pembelajarannya. Kalau materinya Pak Musa yang tahu. Baik, Prof. Terima kasih Pak Musa. Terkait dengan program pembelajaran, hanya masukan saja bahwa kita ketika melakukan ingin mengajar mahasiswa, paling tidak sudah punya konsep dan rencana pembelajaran. Dalam kondisi yang seperti ini, ya kita tidak berharap ada suatu kendala mulai dari laptop atau bagaimana. Kalau ada kendala yang pas kondisi existing kita lagi berjalan, akan berbeda. Tapi kalau kendala sudah dari awal, itu akan sangat berpengaruh kepada siswanya. Apalagi dengan cara kita bercerita yang, ya terus terang, kalau kondisi siswa yang generasi Z ini sekarang ya agak kurang tertarik. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Irwan. Matur sembah nuwun. Yang lain ada? Kalau nggak ada, saya ungkapkan dari chatnya Bu Abida. Maaf Pak, belum di slide show. Nah ini tadi kecil terus. Ini pesertanya tidak akan membayarnya, tidak ada gunanya kita membuat slide. Karena saya pun nggak bisa baca hurufnya apa itu. Ya, benar Prof. Iya, ngapunten Pak, Prof. Ya. Ini maksud saya gini, kalau kita melakukan proses pembelajaran, media itu adalah media yang belajar, bukan media yang mengajar atau yang membelajarkan. Artinya kita membuat media atau sarana belajar itu yang memudahkan yang belajar. Kali ini tadi tidak di slide show kan nggak bisa baca Pak. Sehingga nggak tahu apa yang Bapak tulis, jadi percuma. Bapak membuat capek-capek tidak banyak manfaat. Ya, itu bisa ke sana. Ya. Tadi tujuan sudah. Ya. Namun yang kedua ini tadi lebih cenderung satu arah, walaupun tadi ada minta diskusi, namun lebih satu arah. Ya, hasil belajar itu akan maksimal kalau yang belajar itu kembali lagi saya katakan mengalami. Dia juga berpikir, yang alami berpikir. Ini kan hanya menerima dari Bapak aja. Ya, ini dia juga berpikir, ada entah syukur bisa semua indera aktif. Karena semakin indera semuanya aktif, itu yang belajar akan mendapatkan informasi dan menguasai informasi yang lebih dalam. Kalau hanya pendengaran, itu lebih banyak lupa. Ingatan yang paling kuat
itu apabila melihat dan melakukan. Itu akan ingat itu. Ya. Tapi kalau mendengar, waktu mendengar mungkin menguasai, pulang lupa. Tapi kalau lihat, ya itu pas ini. Maka terkait tadi slide itu akan bisa terlihat oleh sana. Atau syukur dilengkapi media tadi yang Bapak ceritakan tadi, kalau ada video itu akan lebih bagus. Ini bukan hanya untuk bulan di sini Pak. Nanti kalau ini sudah pulang kembali ke kampusnya itu saya itu. Video itu jadi itu. Ya, itu akan bisa lihat ini. Jadi umpamanya ada percakapan, ini video umpamanya percakapan ternyata waktu ditanya di ini pengunjung dia tidak bisa menerangkan. Kira-kira dampaknya apa? Itu akan lebih dalam daripada kita cerita. Ya. Itu akan lebih bagus itu. Itu hanya sebagai contoh dalam poin itu. Ya gitu. Nih. Atau minta tunjuk tempatnya di mana. Kadang-kadang masih sibuk manggil yang lain, itu juga bukan ini front officer yang bagus ya gitu ya. Nah itu kalau dengan melihat seperti itu ini mahasiswa kita pertama akan lebih tertarik, yang kedua akan mudah ingat, itu kan lebih bagus ini ya daripada belajaran. Dan kita pun juga akan tidak ini kehabisan ini air di tenggorokan kita Pak. Ini karena ini ya aktif ini. Jadi kita tinggal ngawis nanti coba lihat ini, coba perhatikan ini ya. Ini seperti tadi yang Ibu yang kaitan apoteker tadi ya. Kalau dia saat minta tadi kan kasih video, kasih gambar, cari, coba Anda perhatikan, cari ini, laporkan, pasti akan serius, Pak. Dibandingkan kita nerangkan aja gitu. Ke sana gitu. Itu ya. Terima kasih, Prof. Ya, lebih bagus di sana itu. Ini. Kemudian juga ini kalau kita buat video tadi saya katakan tadi perlu tadi dicari poin tertentu, setelah itu mahasiswa suruh diskusi. Misalnya ini manfaatnya ini ngapa? Tadi buat pertanyaan mengapa kok ini penting. Nah ini, mengapa ini penting? Ini sebabnya ini. Mengapa sebabnya itu menjadi sebab? Kejar lebih lanjut. Dia akan dalam. Dia akan cari diskusi dengan temannya, pengalamannya. Minimal dalam proses pembelajaran itu kita bicarakan apa, mengapa, bagaimana. Lebih lanjut dikembangkan siapa pelakunya dan kapan itu bisa dilakukan. Dengan istilah lain, suatu proses pembelajaran akan bisa maksimal apabila dalam proses pembelajaran kita menggunakan 5W1H. Apa, mengapa, bagaimana, siapa melakukan, siapa jadi objeknya. Nah, ini kapan waktunya. Kalau anak kita ajak berpikir ke sana, itu maka akan lengkap. Sama, kalau kita ini memberikan tugas, mungkin ada ini artikel atau apa gitu. Anda cari apa pengertiannya, mengapa begitu, kan apa mengapa kan? Ini bagaimana proses itu dilakukan. Ya, ini gimana dampaknya bila tidak dilakukan, pasti dia akan serius membacanya, Pak. Dan itu hasilnya akan maksimal. Akan lebih bagus. Bapak menguasai visi materi, saya salut pusing-pusing apa itu. Namun mahasiswanya tadi karena hanya dengar, itu dalam bahasa psikologinya kaitannya dengan lupa, Pak. Kalau lihat akan tahu dan meresap dalam ingatan. Orang psikologi kan itu. Saya pikir enggak psikologi, pernah baca buku aja gitu, yang baca gitu ya. Ini. Ya. Siap, Profesor. Siap. Ya, itu baca buku aja gitu. Kebetulan istri saya ini banyak bimbingan konseling, sering baca bukunya istri saya gitu. Sana gitu. Siap Ibu, Bapak. Nah, kalau saya hanya ilmu pembelajaran S1, S2 saya di budaya, saya antropologi Pak, S2 gitu. Ya, ini, gitu. Hanya S3 masalah pendidikan IPS. Tapi itu saya ramu. Ya, ini walau gimana pun tadi ada bicara masalah ini budaya organisasi, saya tahu mereka juga penulis buku
ini perilaku dan kepemimpinan dan perilaku organisasi saya nggak tahu sih itu. Nah, Ya, Bro. ya, jadi gunakan 5W1H. Anak didik dipancing ke sana gitu. Pasti akan serius waktu proses belajar mereka. Tapi kalau kita hanya ceramahin, ya akan cenderung ini ini kurang memperhatikan. Ada gangguan sedikit aja langsung lupa. Tapi kalau langsung melihat, kapanpun akan ingat. Ini kan bisa itu. Ya. Dan itu kan bisa terjadi salah tafsir, Pak, kalau hanya kita banyak ceramah. Saya beri contoh anak kecil aja. Itu contoh kepada anak saya dulu waktu SD kelas 2. Nah, ini contohnya karena hanya ceramah. Gurunya nyatakan ini bahwa ini cerita ini kelas 2 SD ya, kentang itu bentuknya bulat, warnanya coklat. Akhirnya pas saat itu ngantar saya mau ke bandara, kan tempat itu ini banyak pohon sawo, karena saat itu saya dapat berangkat untuk pelatihan ke Jogja, itu dari Bengkulu tadi, suratnya sudah terlambat dari Jakarta, dan besok harus sampai Jogja saat itu. Maka anak saya tadi melihat di situ banyak pohon sawo, Mama itu banyak kentang, Ma. Kalau kok kentang ini, ya kata Bu Guru, ini kentang itu bentuknya bulat, warnanya coklat. Nggak salah kan? Sawo tadi kan? Tapi kalau lihat ini gurunya nyatakan, nah besok yang ibunya masak kentang bawa 1. Yang di rumah banyak buah sawo, banyak buah sawo bawa 1. Tunjukkan pada anak, nah ini kentang, ini sawo. Lihat, raba. Maka dia akan tahu warna sebenarnya coklatnya kentang seperti apa, coklatnya sawo seperti apa, kemudian halusnya kulit kentang seperti apa, kasarnya kulit sawo seperti apa, akan paham. Maka tadi semakin indera digunakan, semakin anak ingat selamanya. Itu kuncinya di sana, Pak. Nah, ini jangan dikuasai kebanyak ceramah, Pak. Siap. Bapak menguasai, tapi nganunya yang diajak belajar enggak maksimal itu, Pak. Ya. Siap, Bro. Ya, Siap. Ya, saya kira itu, dan ini tadi sudah sampai simpulan, tapi juga tadi banyak menggunakan diskusi. Itu bukan diskusi nanti ceramah Bapak, bahasanya berbeda, Pak. Kalau diskusi pasti paling tidak 2 arah, paling tidak itu. Ya, ini bersyukur bisa ini 3 arah, paling tidak gitu. Dari Bapak ke mahasiswa, mahasiswa ke Bapak, antar mahasiswa. Tapi kan tidak jadi. Ya, itu bahasanya tadi adalah 1 arah, bukan yang kita diskusikan. Itu. Ya, saya kira itu. Siap, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kira itu. Saya kira itu. Iya, baik.